Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, sehat, ceria, alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran sehat. Yes, yes, yes. Anak, pada kesempatan pagi hari ini pembelajaran yang ketiga kita lanjutkan. Kita membahas tentang muatan IPS ya pada pagi hari ini. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang luas, dan jumlah penduduk yang banyak. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terbatas sumber daya alamnya saja, namun juga memiliki penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk bangsa Indonesia tersebut tersebar hampir sekitar 17.500 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010 di bawah ini. Kalian bisa membukanya di halaman 39 ya. Nah, di sini ada peta penyebaran penduduk yang petanya gelap. Ini adalah Pulau Jawa, kemudian ini ya beberapa di Kalimantan, Sumatera, dan juga di daerah-daerah lain. Persebaran penduduk secara umum adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Di Indonesia sendiri, persebaran penduduk secara umum tidak merata. Contohnya Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang sangat padat karena Jawa menjadi pusat perindustrian dan lapangan kerja di Indonesia. Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Namun, lahan pertanian sebagian dijadikan pemukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa yang belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata perlu dilaksanakan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya, pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alam, menggalakkan program transmigrasi, dan program keluarga berencana. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan kekayaan alam yang sangat beragam dan melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Hal ini mempengaruhi adanya keberagaman suku yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di Aceh, Merauke itu di Papua. Selain itu, Indonesia juga memiliki suku-suku bangsa yang sangat banyak. Hampir di seluruh daerah Indonesia memiliki suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Di Jawa Timur saja ada suku Jawa, ada suku Madura, ada Tengger, ada Banyuwangi. Ini Osing ya di Banyuwangi. Apalagi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, apalagi di pulau-pulau di Nusa Tenggara ini banyak sekali suku-suku yang mendiami daerah-daerah pulau-pulau di Indonesia. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri seperti Malaysia dan Suriname. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura adalah kelompok terbesar. Berikut
berikutnya di negeri ini. Banyak suku-suku terpencil, terutama Kalimantan dan Papua. Suku-suku tersebut memiliki populasi yang kecil, yang hanya beranggotakan ratusan orang. Nah, itu adalah ringkasan materi untuk mapel IPS pada pagi hari ini. Berikutnya di halaman selanjutnya ada 5 pertanyaan atau 5 soal. Kalian bisa mengerjakannya nanti. Nah, berikutnya adalah keragaman suku bangsa di Indonesia yang dilihat dari jenis pakaian adat daerah. Pasangkan gambar pakaian adatnya. Nah, ini bisa dicoba. Ini suku apa saja ini? Yang pertama ada suku apa? Yang kedua ini pakaian adatnya ini dari suku mana atau daerah mana? Yang ketiga ini, yang keempat dan kelima. Ini tentunya kalian pilihannya di sini ya. Jawa Tengah, Riau, Jawa Timur, DKI Jakarta maupun Bali. Kira-kira yang mana ini? Ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Pas satu persatu. Berikut anak-anak masih membahas tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara demokratis dan hukum yang menjamin kebebasan beragama kepada setiap warga negaranya. Pemerintah mengakui 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut tabel presentasi agama yang dianut penduduk Indonesia. Kalau kita perhatikan persentase yang ada di tabel ini, Islam adalah persentase yang sangat mendominasi ya, 87,2%. Angka absolut jutanya sekitar 207,2 juta jika dihitung menggunakan jutaan ya. Selanjutnya masih membahas wilayah Indonesia. Kalian harus mengetahui ya, minimal tahu bahwa peta Indonesia itu seperti ini. Dari Pulau Sumatera, ini yang saya blok ini adalah Sumatera. Kemudian yang seperti ayam ini adalah Kalimantan. Kemudian bawahnya Kalimantan ini adalah Pulau Jawa. Bertetangga dengan Kalimantan adalah Sulawesi. Di sekitar Pulau Jawa ini ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ya. Kalian bisa memperjelas lagi di buku atlas kalian. Bertetanggaan dengan Sulawesi adalah Maluku. Terakhir, paling timur Indonesia adalah Papua. Ini adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tentunya sebagai anak-anak Indonesia paham dan tahu dan mengenal pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang wawancara. Ini tidak usah dilakukan saja karena kita masih PPKM, jadi mengurangi kerumunan, menghindarkan kontak atau interaksi dengan orang banyak. Jadi ini tidak usah, kita lanjutkan saja. Muatan bahasa Indonesia. Ada bacaan, kalian bisa membaca. Teks ini berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Seperti apakah kerukunan umat beragama di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Bangsa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan bangsa.
Toleransi beragama merupakan sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan agama lain dalam kehidupan. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Menjaga kerukunan umat beragama merupakan kewajiban kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah mencanangkan program Tri Kerukunan Umat Beragama. Program ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Pada dasarnya, program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agamanya lain dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kerukunan umat beragama terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Itu adalah next yang berjudul kerukunan umat beragama di Indonesia. Anak-anak, jadi tri kerukunan umat beragama itu adalah ini yang saya blok warna kuning ini, yaitu kerukunan antar umat beragama satu agama, kerukunan antar umat beragama satu dengan yang lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi yang pertama adalah rukun dengan umat seagama, yang kedua rukun dengan antar umat beragama, yang ketiga antar umat beragama rukun dengan pemerintah. Ini gambarnya adalah para pemeluk-pemeluk agama. Ada Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Di Islam juga ini harus rukun, karena rukun bisa menyebabkan kedamaian. Ide pokoknya bisa kita cari bersama-sama. Ide pokok adalah kalimat inti atau kalimat pokok yang terdapat di dalam atau di awal setiap paragraf. Nah, ini contohnya. Ini adalah paragraf ide pokok paragraf pertama. Ini ide pokok paragraf kedua. Ini adalah ide pokok paragraf ketiga. Ini adalah ide pokok paragraf keempat. Yang ini adalah sampai titik ya. Ini adalah ide pokok paragraf ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan dimulai dari sini sampai dengan
titik. Mana titiknya? Kok nggak ketemu? Sampai sini. Jadi kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Sampai sini ya. Ini untuk ide pokoknya. Berikutnya adalah kita harus merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah Indonesia yang luas ini. Adanya kekayaan alam yang melimpah dan keragaman budaya bangsa menjadi sebuah bangsanya besar. Ada beberapa faktor yang membuat kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat dari zaman dahulu. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada posisi strategis yang menguntungkan. Yang keempat, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kelima, adanya keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, adanya keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi. Kalian bisa memberi tanda khusus ya, agar mudah dipahami dan dimengerti. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukanlah menjadi alat pemecah belah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perilaku masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Namun, terkadang masih sering kita jumpai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Antara lain, seperti contoh berikut ini. Ini adalah contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di lingkungan sekolah, contohnya tidak mematuhi tata tertib ya. Ini tidak mematuhi tata tertib ini. Kemudian tidak mengikuti upacara, memilih teman di sekolah, bertengkar dengan teman, tidak mau berbagi dengan teman. Ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Di rumah ternyata juga ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di rumah, yaitu tidak mematuhi perintah orang tua, kemudian tidak mau membantu orang tua di rumah, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbondong-bondong saat berbuat kesalahan, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, dan berebut mainan dengan saudara. Ini tidak baik ya di rumah. Lalu di masyarakat bagaimana? Contohnya adalah membeda-bedakan tetangga yang kaya dan miskin, mengganggu tetangga yang sedang melaksanakan ibadah, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, bersifat atau bersikap pamer, dan berperilaku yang meresahkan masyarakat, misalnya mencuri, minum minuman keras, dan berjudi. Itu adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, sekira pembahasan materi pada pagi hari ini cukup sekian. Kalian bisa membaca kembali, kemudian memperdalam materi yang sudah dipahami, yang sudah dipelajari secara mandiri di rumah tentunya. Nanti
soal latihan akan saya kirim lewat grup WhatsApp. Sekian video pembahasan materi pada pembelajaran yang ketiga pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.